Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala surafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan mendasari bahasan kita kali ini dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat 56. Konteksnya adalah manusia sebagai fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Sahabat pendengar, kaitan dengan itu saya kembali akan mengangkat tentang profesionalisme. Kalau kita melihat pengertian dari profesionalisme adalah merupakan sikap dari seorang profesional. Berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebutnya profesi. Juga pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Profesi sendiri diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, serta bersikap dan bekerja sungguh-sungguh. Kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Sahabat pendengar yang berbahagia, dengan pengertian ini, profesionalisme sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu organisasi, apakah itu perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya atau sejenisnya. Kalau ingin berhasil program-programnya, maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku profesional, maka lembaga atau organisasi ini tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Dalam realita masyarakat, banyak ditemukan adanya perusahaan atau organisasi dan lembaga dengan kategori maju atau sedang atau biasa. Di antara faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga tadi adalah sikap dan perilaku profesionalisme atau profesional dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama para pimpinan perusahaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, saya ingin sedikit melihat nilai-nilai Islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme kaitan dengan pembicaraan kita. Pertama, misalnya bersikap positif dan berpikir positif atau dalam bahasa agama husnuzon. Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berpikir positif mendorong seseorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Husnuzon tidak saja ditujukan kepada semua kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berpikir positif kepada Allah. Dengan demikian, pemikiran ini orang akan lebih bersikap objektif dan optimistik. Yang kedua, memperbanyak silaturahim. Dalam Islam, kebiasaan silaturahim merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, silaturahim sering kita lihat, kita jumpai dalam tradisi lobby. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar. Yang berikutnya adalah disiplin waktu dan menepati janji. Begitu pentingnya disiplin waktu, Al-Quran menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia. Dalam surat Al-Asr ayat yang diawali dengan sumpah atau demi waktu. Begitu juga menepati janji, Al-Quran juga menegaskan dalam ayat
pertama Al-Maidah sebelum memasuki pesan-pesan penting lainnya. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang dimaksud akad adalah janji-janji sesama manusia. Yang berikutnya adalah bertindak efektif dan efisien. Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros, dan memenuhi sasaran. Jika melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna, Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien. Yang terakhir, memberikan upah secara tepat dan cepat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, berikan upah kadarnya akan mendorong seseorang bekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Dan apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malasan karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memaknai atau menangkap pesan-pesannya yang disampaikan ini. Pendengar, selamat Muswil Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Selatan di kota Prabu Mulih. Mudah-mudahan Muswil kan ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan organisasi yang kita cintai. Nasir minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.